Shalom saudaraku. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana di dalam kalangan orang-orang percaya pun juga bisa saja muncul berbagai banyak cobaan. Ada banyak pengajar-pengajar sesat, ada banyak orang-orang yang mengaku diri orang percaya tetapi kehidupannya berlawanan dengan iman Kristen. Dan itu membuktikan bahwasanya kita pun sebagai orang-orang percaya tidak imun terhadap berbagai banyak godaan dosa yang ada. Dan kita terus mengevaluasi diri kita supaya kita tidak jatuh ke arah sana, supaya kita juga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Dan dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana nasihat Yudas bagi kita, bagi para pembaca ketika kita menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Mari kita membaca Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Yudas menasihatkan kita untuk kembali mengingat apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Dan dalam bagian ini dia menyebutkan bahwasanya apa yang terjadi ketika ada banyak godaan, ketika ada banyak cobaan, ketika ada banyak hal yang berusaha untuk menyeret kita kepada kemunafikan. Hal itu bukan hal yang baru. Hal itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan apa yang terjadi di masa kita sekarang ini sudah dinubuatkan, bukan suatu hal yang mengagetkan harusnya. Dan bagaimana kita menghadapi hal ini? Yudas menasihatkan yang pertama adalah untuk memelihara diri kita pribadi. Menasihatkan untuk menjaga diri kita pribadi. Ayat yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bagaimana kita bertahan di tengah berbagai banyak godaan, di tengah berbagai banyak pencobaan yang ada, supaya kita tidak jatuh dan hidup sama seperti dunia. Yudas mengingatkan kita untuk membangun iman kita sendiri. Bagaimana iman kita dibangun di atas dasar-dasar iman yang suci, di atas dasar-dasar iman yang kuat, itu hal yang penting. Untuk itu kita mengingat pentingnya untuk terus bergumul, belajar firman Tuhan. Jangan berpikir bahwasanya kita cukup ketika kita hanya membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan seminggu sekali di dalam ibadah-ibadah ataupun ibadah online yang saat ini kita kerjakan. Tak perlu untuk kita terus membangun dasar iman kita, belajar terus setiap hari. Bagaimana kita tahu apa yang benar, dasar iman kita yang benar itu seperti apa, sehingga ketika ada banyak godaan yang menyeret kita, kita bisa mengenalinya dan kita bisa tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Selanjutnya, Yudas juga mengingatkan untuk berdoa di dalam Roh Kudus. Tentu saja doa di dalam Roh Kudus bukan berarti doa dalam bahasa roh, tetapi berdoa di dalam roh, berdoa dipimpin oleh roh. Doa juga menjadi sebuah hal yang begitu sangat penting untuk kita tetap bisa bertahan mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan hanya untuk kekuatan kita sendiri saja ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Kemudian juga dikatakan, peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu sendiri di dalam kasih Allah. Teruslah mengingat kasih Allah buat kita dan bagaimana rahmat Tuhan, mercy of God, itu ada sampai kepada kehidupan yang kekal kita. Ingatlah terus akan kasih Allah itu. Ada banyak hal yang bisa membuat kita lupa akan kasih Allah. Ketika kehidupan terasa sulit buat kita, ketika banyak beban hidup yang menghimpit kita, kita terkadang lupa akan kasih Tuhan. Kita bahkan bisa saja meragukan kasih Tuhan itu, dan kita kemudian justru mengikuti hal-hal yang dunia tawarkan. Dan di sini Yudas mengingatkan, peliharalah kasih Allah itu. Ingatlah terus akan kasih Allah itu, akan mercy of God, akan rahmat Tuhan kita yang Dia sediakan sejak dahulu kala sampai kepada kekekalan nantinya. Hal yang pertama yang Yudas ingatkan untuk kita adalah bagaimana kita memelihara diri kita dengan menjaga iman kita, membangun iman kita dengan berdoa kepada Tuhan atas pimpinan Roh Kudus, dan untuk terus mengingat rahmat dan kasih Tuhan kepada kita. Dan yang kedua yang Yudas ingatkan juga adalah untuk bagaimana kita terus melayani sesama kita.
bukan hanya untuk menjaga diri kita pribadi, tetapi Yudas juga ingatkan kita, layanilah sesama kita. Ayat 22-23 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi Yudas mengingatkan kita, bukan hanya bagaimana kita menjaga diri kita, tetapi juga kita berusaha untuk melihat orang-orang sekitar kita. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang akan binasa di dalam api. Sadarilah bahwasanya bukan cuma kita yang sedang bergumul saat ini, ada banyak orang bergumul di luar sana, dan bagaimana mereka pun juga ada dalam posisi yang begitu berbahaya. Mereka sangat rentan dan mereka bisa jatuh dalam kebinasaan kapanpun. Untuk itu bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong mereka, selamatkanlah mereka dari api. Belas kasihan itu harus kita tunjukkan kepada mereka. Saudaraku, di dalam bagian ini kita diingatkan bahwasanya di dalam masa-masa yang penuh dengan tekanan dan penuh dengan cobaan, kita biasanya bisa jatuh ke dalam ekstrim-ekstrim yang berbeda. Ekstrim yang pertama, mungkin kita berusaha untuk menjaga diri kita, mementingkan bagaimana pertumbuhan pribadi kita, tetapi kita kemudian melupakan orang lain. Kita berusaha untuk bisa survive di dalam masa-masa penuh dengan tekanan dan penuh dengan cobaan seperti ini. Kita berusaha untuk bisa terus bertumbuh, bertahan di dalam iman, tetapi kita kemudian lupa bahwasanya ada orang-orang lain di luar sana yang juga perlu pertolongan kita. Di ekstrim yang lain, kita mungkin di dalam masa-masa ini kita melihat ada banyak kesempatan untuk melayani orang lain, dan kita begitu antusias untuk menolong mereka, untuk melayani mereka, tetapi kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Kita lupa untuk menjaga diri kita dari nafsu yang bisa muncul kapan saja dalam diri kita, yang menyeret kita kepada kesombongan mungkin, yang berusaha menyeret kita kepada kemunafikan mungkin. Maka perhatikan bagian ini. Bangunlah diri kita sebelum melayani sesama, agar kita tidak jatuh ke dalam kemunafikan. Tetapi juga layanilah sesama, dan jangan hanya fokus pada diri sendiri, supaya kita tidak terjatuh kepada keegoisan. Sekali lagi, bangunlah diri kita sebelum kita melayani sesama, supaya kita tidak jatuh kepada kemunafikan. Tetapi juga layanilah sesama, dan jangan hanya berfokus kepada diri sendiri, supaya kita tidak jatuh kepada keegoisan. Dan kemudian Yudas menutup surat yang pendek ini dengan sebuah doksologi. Ayat 24-25, dia menutup dengan sebuah doksologi. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagi dialah yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dalam bagian ini, Yudas mengingatkan kita bahwasanya Dia, Allah, akan menjaga kita, bahkan membawa kita dengan tidak bernoda sampai kepada akhirnya, sampai kepada kemuliaan akhirnya. Saudaraku, ini sebuah penghiburan yang luar biasa tentu saja buat kita. Dia, Allah itu bukan hanya membiarkan kita berusaha sendiri dengan kekuatan kita menghadapi berbagai banyak godaan, berusaha untuk menerjang segala banyak cobaan sampai kepada kemuliaan itu. Karena Tuhan tahu kita nggak akan pernah bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari kebinasaan dan akan menjaga kita sampai kepada kemuliaan. Tuhan sudah menyediakan salib Kristus buat kita, membasuh kita dari segala dosa, menjauhkan kita dari kebinasaan, dan Dia menjaga kita dengan pertolongan Roh Kudus sampai kepada akhirnya. Roma 8 ayat yang ke-31-39 menyatakan dengan luar biasa bagaimana apapun yang terjadi, Tuhan akan menjaga kita. Roma 8 mengatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Segala sesuatu ini maksudnya segala pertolongan yang diperlukan,
yang kita perlukan untuk sampai pada akhirnya Tuhan akan memberikan itu kepada kita, mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama dengan Kristus sampai pada akhirnya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dialah yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Whatever, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, betapa berat pun godaan, tantangan, cobaan yang kita alami, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah suatu hal yang luar biasa. Itulah Injil buat kita. Dialah yang sudah memulai karya penebusan itu dari awal, dan Dia akan menjaga kita sampai pada akhirnya. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari tangan Allah. Dia akan menjaga kita, menopang kita, tidak akan bisa merebut dari tangan Allah apapun itu. Dan bagi Dialah segala kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. To God be the glory. Hanya kepada Dialah segala kemuliaan, segala kebesaran, segala kekuatan dan kuasa, dari sekarang, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Dialah yang telah memulai segala pekerjaan yang baik dalam diri kita, dari awal hingga pada akhirnya. Bagi Dialah segala kemuliaan dan kebesaran itu. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh luar biasa penghiburan yang Engkau berikan kepada kami di tengah masa-masa yang penuh dengan cobaan, di tengah masa-masa di mana ada banyak godaan untuk kami berlaku munafik, untuk kami ada di tengah-tengah kumpulan orang percaya tapi hidup seperti dunia. Di tengah masa-masa yang penuh dengan cobaan dan godaan ini pun Engkau mengingatkan kami bahwasanya Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Engkau Allah yang bukan hanya membiarkan kami berjuang sendiri dengan kekuatan kami, tetapi Engkau Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri kami, dan Engkau akan menjaga kami sampai pada akhirnya. Tuhan, Dialah dengan kasih yang luar biasa itu, kami diingatkan untuk terus menjaga diri kami, Tuhan, melalui pembangunan iman kami sendiri, melalui doa kami, dengan terus mengingat kasih dan kemurahan Tuhan buat kami, dan bagaimana kami juga berbelas kasihan kepada orang lain, tetap menunjukkan belas kasihan kami kepada orang lain, bahwasanya orang lain pun juga memerlukan kasih Tuhan, bahwasanya mereka pun sedang ada di dalam bahaya kebinasaan yang sama seperti kami. Tolong kami, Tuhan, untuk kami gak egois, untuk kami juga bisa menyebarkan kasih Tuhan ini kepada orang lain, membawa mereka kepada Tuhan dan menikmati kasih Tuhan bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwasanya Engkau Allah yang penuh dengan kasih akan anugerah ini. Engkau akan menolong kami, Engkau akan menopang kami, bahkan Engkau akan menjaga kami, Tuhan, sampai pada akhirnya. Tidak akan ada apapun di dunia ini yang sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus. Penganiayaankah, kesesatankah, beban yang begitu beratkah, krisiskah, apapun itu, tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Itulah Injil yang kami percayai, itulah penghiburan kami, itulah kekuatan kami waktu demi waktu. Tolong kami, Tuhan, untuk senantiasa kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita senantiasa.